Halo semuanya, jumpa lagi di channel Ganos Files. Kali ini kami akan mengabarkan berita terbaru seputar Arsenal. Tonton sampai selesai ya. Arsenal 3 laga cuma raih 1 poin, habis bensin, sekarang sudah tidak kedinginan lagi. Arsenal kalah 1-3 saat menjamu Manchester City pada laga tunda pekan ke-12 Premier League 2022-2023 Kamis 16 Februari 2023. Ini bisa dibilang merupakan puncak dari performa buruk pasukan Mikel Arteta. Di Emirates Stadium, Arsenal hanya bisa mencetak 1 gol ke gawang City melalui penalti Bukayo Saka menit 42. Sementara itu, 3 gol City diciptakan oleh Kevin De Bruyne menit 24, Jack Grealish menit 72, dan Erling Haaland menit 82. Duel semakin sengit usai skor imbang. Laga sempat memanas ketika De Bruyne terlibat perselisihan dengan pelatih kubu lawan Mikel Arteta. Insiden terjadi pada menit ke-50 saat City sedang menyerang. Sewaktu De Bruyne hendak bergegas melakukan lemparan ke dalam, Arteta sengaja menghalangi bola. Tujuannya tentu saja untuk mengulur waktu. De Bruyne pun tersulut emosi dan mendorong Arteta. Dia juga mengarahkan jarinya ke mantan asisten pelatih Man City itu. Beruntung mereka tidak sampai ke tahap perkelahian. Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi dari kedua kubu terkait insiden tersebut. Yang pasti kejadian De Bruyne versus Arteta jadi bahan perbincangan warganet. Dalam 6 laga terakhirnya di Premier League, Martin Odegaard dan kawan-kawan cuma mampu meraih 2 kemenangan. Setelah berminggu-minggu kedinginan di puncak klasemen, Arsenal sepertinya mulai kehabisan bensin. Meski masih punya tabungan 1 laga, tetapi fakta bahwa mereka sekarang sudah digusur City dari puncak tentunya menjadi sebuah pukulan bagi Arsenal dan para fansnya. Jorginho biang kerok kekalahan Arsenal atas Manchester City. Jorginho tidak lagi dikenal sebagai pemain Chelsea sejak 31 Januari 2023. Pemain nasional Italia kelahiran Brasil itu resmi mengganti warna seragam dari biru ke merah sejak bergabung dengan Arsenal. Mikel Arteta memboyong Jorginho karena ia menilai sang gelandang punya pengalaman. Arsenal butuh pemain berpengalaman di lapangan tengah, menebalkan tembok pertahanan selain para gelandang yang telah ada. Sebab tidak dipungkiri, target Arsenal musim ini adalah juara Premier League, sesuatu yang mereka rasakan terakhir kali pada 2004. Tapi kenyataan di lapangan tak sesuai dengan harapan. Sejauh ini Jorginho telah bermain 2 kali untuk Arsenal di Premier League. Penampilan perdana 4 Februari lalu, Jorginho masuk lapangan pada menit ke-59, menggantikan Thomas Partey ketika Arsenal bertandang ke markas Everton Goodison Park. Sialnya 1 menit kemudian gawang Aaron Ramsdale kebobolan lewat tandukan James Tarkowski dengan bola hasil sepak pojok Dyke McNeil. Sejak gol Everton menit ke-60 itu, Arsenal tak bisa membalas dan laga debut Jorginho bersama Arsenal harus diakhiri dengan kekalahan. Laga berikutnya Arsenal menjamu klub London lainnya Brentford pada 11 Februari lalu. Kali ini Jorginho hanya duduk di bangku cadangan. Lagi-lagi Arsenal gagal menang, skor berakhir 1-1. Kemudian merupakan partai tunda pekan ke-12, sebuah laga maha penting menghadapi rival terberat Manchester City 15 Februari lalu. Semua tahu jika City menang maka posisi Arsenal di puncak klasemen Premier League bakal lenyap. Bermain di kandang sendiri di Emirates, Jorginho bermain penuh, tapi Arsenal kalah lagi. Pasukan Arteta menyerah 1-3 dan posisi teratas klasemen direbut oleh City. Semoga saja hanya sementara. Namun Jorginho menjadi harapan Arteta untuk membantu Arsenal sebagai gelandang bertahan. Sejauh ini kehadiran Jorginho malah membuat Arsenal kehilangan posisi teratas. Selain itu, sebagai tambahan menurut catatan Transfermarkt, Jorginho sangat hopeless jika harus menghadapi City. Selama bermain di Chelsea, Jorginho tampil sebanyak 6 kali menghadapi City di Premier League. Dari 6 kali itu, 4 laga diakhiri dengan kekalahan, sisanya menang. Total, Jorginho menghadapi City sebanyak 12 kali sebagai pemain Chelsea dengan rekor 4 kali menang dan 8 kali kalah. Sebagai pemain Arsenal, Jorginho baru bermain 2 kali di Liga. Ternyata dia juga butuh waktu untuk adaptasi di klub yang baru. Barangkali seiring waktu, Jorginho akan semakin menyatu dengan para pemain Arsenal lainnya dan bisa mendatangkan trofi penting. Arsenal masih akan menghadapi City lagi di Premier League di Etihad kandang City pada 26 April mendatang. Semoga saja pada saat itu, Arsenal sudah bisa mengumpulkan cukup poin agar tak lagi bisa digulingkan oleh City dari puncak klasemen, sehingga status biang sial Jorginho bisa hilang juga. Alasan mengapa Thomas Partey absen versus Man City. Arteta mengklarifikasi cedera Partey yang membuatnya absen di laga melawan Manchester City kemarin. Mikel Arteta menyebut Thomas Partey mengalami sakit punggung dan tidak tersedia untuk pertandingan melawan Manchester City Kamis dini hari waktu Indonesia Barat.
Dalam pernyataan di Twitter, klub menambahkan bahwa ototnya di area itu seperti tertarik. Itulah yang terjadi dalam sepak bola, pemain mengalami cedera, kata Arteta kepada Amazon Prime Video. Sayangnya Thomas merasakan sesuatu di otot punggungnya dan dia tidak bisa bermain hari ini. Tentang Jorginho yang menggantikan Partey, Arteta menambahkan, itulah mengapa kami membawanya ke sini untuk kesempatan ini dan karena ada sebuah kemungkinan dan kami merencanakannya dan Jorginho memiliki kesempatan hari ini. Untuk diketahui, ini bukan kali pertama Partey mengalami cedera. Pada 27 Januari lalu, dia mengalami cedera tulang rusuk saat Arsenal kalah di Piala FA atas Manchester City. Dia sempat pulih tepat waktu dan bermain selama 59 menit di Goodison Park melawan Everton dan menyelesaikan 90 menit permainan kontra Brentford. Sayangnya, kini mantan pemain Atletico Madrid itu harus bergabung dengan punggawa Arsenal lainnya, Gabriel Jesus dan Mohamed Elneny yang saat ini juga masih berjuang pulih. Itulah tadi beberapa berita hangat dan fakta menarik seputar Arsenal. Bagaimana pendapat kalian, Gons? Tulis di kolom komentar ya. Stay safe and stay healthy, you Gunners. Bye-bye.